Nama saya Laurent Dubois. Saya berusia 42 tahun. Saya lahir di Brussels, Belgia. Sejak kecil saya sudah terpesona dengan primata besar. Gorila di Rwanda, simpanse di Tanzania, bonobo di Kongo. Semuanya sudah saya teliti. Tapi orangutan, saya selalu menganggapnya sebagai primata yang paling sulit dijangkau. Dan Indonesia, tempat mereka hidup, selalu terasa jauh dari standar ilmiah yang saya kenal. 3 bulan lalu, Dewan Penelitian di institut saya di Belgia memaksa saya menerima proyek ini. Kita butuh data baru tentang perilaku orangutan Kalimantan di habitat yang terfragmentasi, kata profesor kepala saya. Dan kamu adalah orang yang paling tepat, Loren. Saya tersenyum kecut. Saya tahu maksud mereka. Mereka ingin nama saya muncul di jurnal besar lagi. Tapi dalam hati, saya merasa ini seperti hukuman. Indonesia menurut saya adalah negara yang kacau dalam hal konservasi. Hutan dibabat untuk sawit. Tambang batu bara merajalela. Pejabat korupsi. Masyarakat lokal lebih memilih uang cepat daripada melindungi alam. Saya pernah membaca laporan. Ratusan ribu hektar hutan hilang setiap tahun. Bagaimana orangutan bisa bertahan di tempat seperti itu? Saya yakin yang tersisa hanyalah populasi kecil yang sekarat. Mereka mungkin pintar, tapi tidak cukup pintar untuk melawan keserakahan manusia. Pesawat mendarat di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin. Udara langsung menempel di kulit saya. Lembab, panas, penuh bau asap samar dari kebakaran lahan jauh. Saya menghela napas panjang. 3 bulan, gumam saya pada diri sendiri. Hanya 3 bulan, lalu pulang. Mobil sewaan sudah menunggu. Sopirnya, seorang pria paruh baya bernama Pak Hasan, menyapa dengan senyum lebar. Selamat datang di Kalimantan, Pak Lauren. Perjalanan ke camp butuh 5 jam kalau lancar. 5 jam? Saya mengerutkan kening. Di Eropa, jarak segitu paling lama 2 jam. Tapi saya diam saja. Saya tidak mau terlihat mengeluh di hari pertama. Jalanan segera berubah menjadi mimpi buruk. Aspal bolong-bolong. Truk kayu besar melintas dengan kecepatan sembrono. Kadang kami harus berhenti karena jembatan kayu rusak, dan pekerja lokal sedang memperbaikinya dengan tangan kosong. Saya memandang keluar jendela. Sawit di kanan kiri. Sawit tanpa henti. Hutan asli hanya tinggal serpihan kecil di kejauhan. Saya menggeleng pelan. Ini yang saya takutkan, pikir saya. Habitat tercerai berai. Data saya nanti hanya akan membuktikan bahwa orangutan sudah hampir punah. Setelah 4 jam perjalanan, hujan deras turun tiba-tiba. Air menggenang di jalan. Mobil terperosok di lumpur. Pak Hasan turun, mencoba mendorong. Saya ikut turun, meski sepatu bot saya langsung kotor. 2 pemuda lokal yang kebetulan lewat dengan motor langsung membantu tanpa diminta. Mereka mendorong bersama kami sampai mobil keluar. Salah satunya tersenyum dan berkata, "Tenang saja, Pak. Di sini hujan begini biasa. Besok cerah lagi." Saya mengangguk kaku. "Terima kasih," jawab saya dalam bahasa Indonesia yang kaku. Mereka melambai lalu pergi. Saya kembali ke mobil, basah kuyup. Pak Hasan tertawa kecil. "Orang sini biasa saling bantu, Pak. Kalau tidak, susah hidup." Saya tidak menjawab. Dalam hati saya berpikir, saling bantu? Mungkin untuk hari ini saja. Besok mereka mungkin ikut menebang hutan lagi demi uang. Malam itu kami sampai di kamp penelitian kecil di tepi Sungai Barito. Sebuah pondok kayu sederhana dengan atap seng. Listrik dari genset. Hanya hidup sore sampai jam 10 malam. Kamar saya sempit, kasur tipis. Kelambu sudah robek di beberapa tempat. Saya meletakkan tas, lalu duduk di teras. Malam terasa hidup. Suara jangkrik bercampur kodok. Bau tanah basah naik ke hidung. Di kejauhan, sesekali terdengar suara burung hantu. Saya membuka laptop, menulis catatan pertama. Hari 1, Kalimantan. Infrastruktur buruk. Hutan sudah sangat rusak.
Populasi orangutan kemungkinan besar tidak stabil. 3 bulan akan terasa sangat panjang. Saya menutup laptop. Lalu saya mendengar langkah kaki mendekat. Seorang wanita muda muncul dari kegelapan. Dia mengenakan kaos lengan panjang berwarna hijau tua dan celana kargo. Rambutnya dikuncir sederhana. Dia memperkenalkan diri. "Selamat malam, Pak Loren. Saya Rina, koordinator lapangan di sini." Besok pagi kita mulai observasi pertama. Ada satu induk orangutan dengan anaknya yang sering muncul di plot timur. Saya mengangguk. "Baik, saya siap." Dia tersenyum tipis. "Istirahat dulu. Hutan di sini tidak sama dengan hutan di buku. Besok, Anda akan lihat sendiri." Dia berbalik pergi. Saya memandang punggungnya menghilang dalam gelap. Ada sesuatu dalam nada suaranya. Tenang, tapi penuh keyakinan. Saya menggeleng pelan. Keyakinan yang sia-sia, pikir saya. Data akan bicara. Malam itu saya tidur gelisah. Dalam mimpi, saya melihat mata seekor orangutan. Mata itu menatap saya lama. Tidak marah, tidak takut, hanya menatap. Seolah bertanya sesuatu yang saya belum mengerti. Saya terbangun dengan keringat dingin. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Di luar, hutan masih bernapas. Dan entah kenapa, saya merasa sedikit tidak nyaman. Pagi itu matahari baru saja muncul di balik pepohonan. Cahaya kuning lembut menyusup melalui celah daun. Udara masih sejuk, bercampur aroma tanah basah dan daun busuk. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Kopi hitam di cangkir logam terasa terlalu pahit. Saya duduk di teras pondok, menatap hutan yang mulai hidup. Rina sudah menunggu di bawah. Dia membawa 2 ransel kecil dan sepasang sepatu bot karet. "Selamat pagi, Pak Loren. Kita berjalan kira-kira 1 jam ke plot timur. Induk orangutan bernama Sari biasanya muncul di sana pagi ini." Saya mengangguk. "Mari kita mulai." Kami berjalan menyusuri jalur sempit. Tanah licin karena hujan semalam. Saya hampir tergelincir 2 kali. Rina bergerak ringan, seperti sudah hafal setiap akar dan genangan. Saya memperhatikan caranya melangkah. Hati-hati, tapi pasti. Tidak ada gerakan sia-sia. Sepanjang jalan, dia bercerita pelan. "Di plot ini, kami pasang kamera jebak sejak 2 tahun lalu. Tapi orangutan pintar. Mereka tahu kamera ada. Kadang mereka menatap lensa lama sekali, seolah tahu sedang diamati." Saya tersenyum tipis. "Mungkin hanya kebetulan." Dia tidak menjawab, hanya melanjutkan langkah. Setelah hampir 1 jam, kami sampai di pos pengamatan. Sebuah platform kayu kecil dibangun di atas pohon rendah. Kami naik perlahan. Dari situ, pemandangan terbuka. Sungai kecil mengalir di bawah. Pohon-pohon tinggi menjulang. Daun bergoyang pelan ditiup angin. Rina menunjuk ke arah kanan. "Itu Sari." Saya mengarahkan binokular. Seekor orangutan betina dewasa duduk di dahan tinggi. Bulunya merah kecoklatan, panjang dan kusut. Di pangkuannya, seekor bayi kecil berusia sekitar 2 tahun sedang menyusu. Bayi itu sesekali memandang ke bawah, lalu kembali menempel erat. Saya memperbesar fokus. Wajah Sari tenang. Matanya besar, hitam pekat. Saat dia mengangkat kepala, tatapannya langsung bertemu dengan saya, meski jaraknya puluhan meter. Saya merasa dada saya sesak sejenak. Bukan takut, bukan juga kagum. Hanya aneh. Seolah dia tahu saya ada di sini, dan dia sedang menilai saya. "Dia sudah terbiasa dengan manusia," kata Rina pelan. "Tapi tetap waspada. Kalau merasa terancam, dia akan pindah diam-diam tanpa suara." Saya menurunkan binokular. "Bagus. Itu berarti populasi masih bisa bertahan." Rina menggeleng pelan. "Bukan hanya bertahan, mereka belajar."
Sari pernah kehilangan satu anak karena jerat kawat. Sekarang dia mengajari anaknya menghindari jerat. Dia ingat lokasi setiap jerat yang pernah dia lihat. Saya diam. Dalam pikiran saya membandingkan dengan gorila gunung yang pernah saya teliti. Mereka juga pintar. Tapi di sini, di tengah hutan yang terus menyusut, kecerdasan itu terasa lebih mendesak. Tiba-tiba angin berubah arah. Bau asap samar tercium. Saya mengerutkan hidung. Itu bau apa? Rina menarik napas dalam. Pembakaran lahan. Masih jauh, tapi angin membawa ke sini. Mungkin perusahaan sawit lagi membersihkan lahan baru. Saya menghela napas. Sudah kuduga. Ini yang membuat habitat tercerai-berai. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang ke arah asap. Tidak semua pembakaran dari perusahaan besar. Kadang masyarakat sekitar juga melakukannya. Tanah mereka semakin sempit. Mereka butuh lahan untuk tanam padi atau sayur. Saya menatapnya. Jadi mereka ikut menghancurkan habitat orangutan? Rina menggeleng lagi. Bukan begitu. Mereka tidak punya pilihan lain. Tapi di desa kami, sudah ada kelompok yang menolak menjual tanah ke perusahaan. Mereka tanam buah-buahan yang bisa dipanen tanpa menebang hutan besar-besaran. Saya tidak langsung percaya. Kalau benar, kenapa hutan masih terus hilang? Karena tekanan dari luar lebih kuat, jawabnya tenang. Perusahaan punya uang, punya koneksi. Tapi di tingkat desa, perlawanan mulai ada. Lambat, tapi ada. Saya diam. Dalam hati, saya masih skeptis. Saya pernah melihat hal serupa di Afrika. Janji-janji bagus, tapi akhirnya uang selalu menang. Kami menghabiskan 2 jam mengamati Sari dan anaknya. Bayi kecil itu mulai bermain. Dia bergelantungan di dahan, jatuh lalu naik lagi. Sari hanya memandang. Sesekali mengulurkan tangan kalau anaknya terlalu jauh. Gerakannya lembut, penuh perhatian. Saat matahari naik lebih tinggi, Sari bergerak. Dia memetik beberapa daun muda, lalu memberikannya pada anaknya. Bayi itu mengunyah pelan. Saya mencatat di buku kecil. Perilaku foraging normal. Induk mengajari anak secara langsung. Rina menoleh ke saya. Besok kita coba pasang kamera di jalur yang sering dilewati Sari. Mungkin kita bisa rekam lebih dekat. Saya mengangguk. Baik. Kami turun dari platform. Saat berjalan pulang, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena Sari, bukan karena cerita Rina, tapi karena tatapan mata Sari tadi. Tatapan itu tidak kosong, tidak putus asa. Ada sesuatu di dalamnya, seperti kesadaran yang tenang, yang sudah menerima kenyataan, tapi tetap bertahan. Saya menggeleng pelan. Jangan berlebihan, Loron, pikir saya. Itu hanya primata, hanya insting. Tapi saat kami sampai di camp, saya tidak bisa berhenti memikirkan mata itu. Malam itu, hujan turun lagi. Genset mati lebih awal. Saya duduk di teras dengan senter kecil. Di kejauhan, suara monyet ekor panjang berteriak. Lalu hening. Hanya suara air menetes dari atap seng. Saya membuka catatan hari ini. Tulisan saya rapi seperti biasa. Tapi di akhir halaman, tanpa sadar, saya menulis satu kalimat pendek. Mata Sari seolah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Saya menutup buku dengan cepat. Lalu saya masuk ke kamar. Tapi tidur tidak datang mudah malam itu. Hari ketiga di Kalimantan terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari pagi sudah terik saat kami berangkat lagi ke Plot Timur. Keringat langsung menetes di punggung saya begitu keluar dari pondok. Udara terasa lengket, seperti menempel di kulit. Bau daun basah bercampur dengan aroma tanah yang baru diguyur hujan semalam. Rina berjalan di depan, membawa termos air dan pisau lipat kecil. Saya mengikuti dengan kamera dan buku catatan. Sepanjang jalan, kami hampir tidak bicara. Hanya suara langkah kami di tanah lembek
dan sesekali kicau burung di atas kepala. Kami tiba di pos pengamatan lebih cepat hari ini. Platform kayu terasa lebih goyah dari kemarin. Saya naik dengan hati-hati. Rina sudah duduk di tempat biasa, binokular di tangan. Sari belum muncul, katanya pelan. Tapi anaknya sering bermain di pohon rendah pagi ini. Saya mengangguk. Kami menunggu dalam diam. Angin berhembus pelan, membawa suara daun bergesekan. Di kejauhan, sungai mengalir tenang. Permukaannya berkilau seperti kaca retak. Tiba-tiba Rina menunjuk. Itu dia. Saya mengarahkan binokular. Sari muncul dari balik dahan tebal. Dia bergerak lambat. Tangan panjangnya meraih ranting demi ranting. Bayinya mengikuti, kadang bergelantung di perut induknya. Mereka berhenti di pohon buah liar. Sari memetik buah matang, lalu mengupas kulitnya dengan hati-hati sebelum memberikannya pada anaknya. Saya memperhatikan gerakannya. Setiap gerakan terukur. Tidak ada yang terburu-buru. Bayi kecil itu menerima buah, lalu menggigit pelan. Sari memandang sekeliling. Matanya menyapu hutan seperti sedang menghitung ancaman. Tiba-tiba Sari berhenti. Kepalanya menoleh ke arah kami. Tatapannya lagi. Kali ini lebih lama. Saya merasa bulu kuduk saya berdiri. Mata itu tidak berkedip. Hitam pekat. Dalam. Seolah menyimpan cerita yang panjang. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Gumam saya tanpa sadar. Rina menoleh. Apa yang Anda lihat, Pak? Saya ragu sejenak. Matanya seolah dia mengerti kita ada di sini. Bukan hanya melihat, mengerti. Rina tersenyum tipis. Banyak orang bilang begitu setelah lama mengamati. Orangutan memang berbeda. Mereka tidak hanya hidup. Mereka merenung. Saya menurunkan binokular. Dada saya terasa sesak. Dalam pikiran saya membandingkan dengan gorila yang pernah saya teliti. Gorila lebih ekspresif. Mereka menunjukkan emosi jelas. Tapi orangutan, mereka menyimpan. Seperti rahasia yang tidak perlu diucapkan. Kami terus mengamati sampai siang. Sari dan anaknya berpindah ke pohon lain. Bayi kecil itu mulai bermain sendirian. Dia bergoyang di dahan tipis, tertawa kecil. Suara seperti hembusan angin. Sari hanya duduk di dekatnya, memandang tanpa banyak gerak. Tiba-tiba suara mesin terdengar dari kejauhan. Suara gergaji listrik. Kasar, menusuk telinga. Rina mengerutkan kening. Itu dari arah barat, katanya. Mungkin penebangan ilegal lagi. Saya merasa darah saya naik. Sudah kuduga. Ini yang menghancurkan semuanya. Rina tidak langsung menjawab. Dia hanya memandang ke arah suara itu. Kita cek nanti sore. Kadang bukan ilegal, kadang itu lahan milik warga yang sudah habis masa tanamnya. Saya menggeleng. Apa bedanya? Tetap saja hutan hilang. Dia menatap saya lama. Bedanya besar, Pak. Kalau ilegal, kita laporkan ke polisi hutan. Kalau milik warga, kita bicara. Kita cari jalan tengah. Di sini tidak semua hitam putih. Saya diam. Dalam hati saya masih marah. Tapi ada sesuatu dalam nada Rina yang membuat saya ragu. Bukan marah, bukan juga pasrah. Hanya sabar. Sore itu kami berjalan ke arah suara gergaji. Jalur semakin sempit. Akar pohon menonjol seperti urat. Saya tersandung sekali. Lutut saya tergores. Rina membantu saya berdiri tanpa berkata apa-apa. Kami sampai di tepi kawasan. Sebuah lahan kecil sudah dibuka. Pohon-pohon besar sudah tumbang. Di tengah lahan, 3 pria sedang memotong kayu sisa. Mereka berhenti saat melihat kami. Salah satunya mendekat. Pria tua, kulitnya gelap terbakar matahari. Dia menyapa Rina dengan hormat. Bu Rina, ini lahan Bapak. Sudah dapat izin dari kepala desa. Rina mengangguk. Saya tahu, Pak Darmin.
Tapi di lahan ini ada sarang burung enggang. Mereka pakai pohon itu untuk bertelur. Pria itu menghela napas. Saya tahu, tapi tanah ini sudah tidak subur lagi untuk padi. Saya mau tanam durian. Nanti hasilnya bisa untuk sekolah anak cucu. Saya ingin bicara. Ingin bilang ini salah. Tapi Rina mengangkat tangan pelan, menyuruh saya diam. Pak, kalau tanam durian, tolong sisakan pohon besar di pinggir. Burung enggang butuh pohon tinggi untuk sarang. Kalau hilang, mereka pergi. Dan orangutan juga suka makan durian. Mereka bisa bantu sebarkan biji. Pria itu diam lama. Lalu dia mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya sisakan 3 pohon besar. Yang lain saya tebang. Rina tersenyum. Terima kasih, Pak. Nanti saya bantu tanam bibit duriannya. Mereka berjabat tangan. Pria itu kembali bekerja. Suara gergaji terdengar lagi. Tapi kali ini terasa berbeda. Tidak sekeras tadi. Kami berjalan pulang dalam diam. Saya memandang punggung Rina. Dia berjalan biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Kenapa kamu tidak marah? Tanya saya akhirnya. Dia berhenti, menoleh. Marah tidak menyelesaikan apa-apa, Pak. Mereka butuh hidup. Kita cari cara supaya mereka hidup, orangutan juga hidup. Saya tidak bisa menjawab. Dalam hati, saya merasa ada yang bergeser. Bukan besar, hanya sedikit. Tapi cukup membuat saya tidak nyaman. Malam itu, di pondok, saya duduk di teras lagi. Hujan mulai turun tipis. Suara tetesan di atap seng teratur, seperti irama lambat. Saya membuka buku catatan. Hari 3. Sari dan anaknya sehat. Interaksi dengan masyarakat lokal tidak seperti yang saya bayangkan. Ada kompromi, ada pengertian, tapi masih ada penebangan, masih ada ancaman. Di akhir halaman, tanpa sadar, saya menulis lagi. Mata Sari tadi seolah berkata, sabar, semua butuh waktu. Saya menutup buku. Lalu saya memandang hutan gelap di depan. Entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi dan lebih hidup. Pagi keempat terasa berbeda. Saya bangun sebelum subuh. Suara ayam hutan berkokok samar di kejauhan. Udara dingin menyentuh kulit. Saya duduk di teras dengan secangkir kopi panas. Uap naik pelan, membaur dengan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Rina muncul dari arah dapur kecil. Dia membawa 2 piring nasi goreng sederhana. Bau bawang goreng dan kecap manis langsung menggoda hidung. Sarapan dulu, Pak. Hari ini kita ke desa tetangga. Ada pertemuan kelompok tani hutan. Saya mengangguk. Baik, saya ikut. Kami berangkat dengan perahu kecil menyusuri sungai Barito. Air sungai berwarna coklat keruh. Kadang ikan kecil melompat di permukaan. Angin pagi membawa aroma dedaunan basah. Saya duduk di belakang, memegang pinggir perahu. Rina mengemudikan dengan tenang. Sesekali mengoreksi arah saat arus berubah. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Saat sampai di dermaga desa, anak-anak kecil berlari menyambut. Mereka tertawa, melambai. Salah satu anak perempuan kecil menarik tangan saya. Om Bule, mau lihat monyet merah? Saya tersenyum kaku. Nanti ya. Kami berjalan ke balai desa. Bangunan kayu sederhana dengan atap daun rumbia. Di dalam sudah ada sekitar 20 orang duduk melingkar di atas tikar anyaman. Ada petani, nelayan, ibu rumah tangga, bahkan beberapa remaja. Mereka menyapa Rina dengan hangat. Ada yang memanggilnya Bu Rina, ada yang Kak Rina. Seorang pria parubaya berdiri. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Maman, ketua kelompok. Hari ini kita bahas rencana penanaman kembali di lahan kritis. Kita sudah dapat bibit dari Dinas Kehutanan, tapi kita perlu tambah tenaga.
Saya duduk di sudut, mendengarkan. Mereka bicara tentang pohon buah, pohon pelindung, dan cara menjaga agar tidak ditebang lagi. Ada yang mengeluh tentang harga bibit yang naik. Ada yang bilang anak muda lebih suka kerja di kota. Tapi tidak ada yang menyerah. Mereka saling mengingatkan. Ada tawa kecil saat seseorang bercanda tentang monyet yang suka mencuri buah tanaman baru. Saya perhatikan satu hal. Tidak ada hierarki ketat. Semua bicara bergantian. Pak Maman hanya memandu, bukan memerintah. Saat ada yang berbeda pendapat, mereka dengar dulu, lalu cari jalan tengah. Saya ingat rapat di institut saya di Belgia. Selalu ada yang mendominasi. Selalu ada ego. Setelah pertemuan, Pak Maman mendekat ke saya. Pak Loron, Anda peneliti dari Eropa ya? Mau ikut tanam bibit besok? Saya ragu sejenak. Saya bukan ahli tanam pohon. Dia tertawa pelan. Tidak perlu ahli. Cukup gali lubang, taruh bibit, tutup tanah, siram. Yang penting niatnya. Saya mengangguk. Baik, saya ikut. Sore itu kami kembali ke camp. Di perahu, saya bertanya pada Rina. Kenapa tetap bertahan? Tanah semakin sempit. Perusahaan sawit tawarkan uang besar. Rina memandang air sungai yang mengalir. Karena mereka lahir di sini. Hutan ini bukan hanya kayu. Ini rumah. Ini cerita nenek moyang. Kalau hilang, mereka hilang identitas. Saya diam. Kata-kata itu terasa berat. Saya teringat desa kecil di Belgia tempat saya kecil. Hutan di sana sudah jadi taman kota. Tidak ada yang ingat lagi bagaimana rasanya hidup dengan hutan. Malam itu, saya duduk di teras lagi. Lampu minyak menyala redup. Bau asap kayu dari dapur camp tercium samar. Saya membuka laptop. Saya mulai menulis laporan awal untuk institut. Tapi jari saya berhenti di keyboard. Saya tidak bisa menulis seperti biasa. Kata-kata populasi terancam, deforestasi masif, kegagalan konservasi, terasa kurang tepat sekarang. Ada sesuatu yang saya lewatkan. Saya menutup laptop. Lalu saya berjalan ke arah hutan kecil di belakang camp. Malam gelap. Hanya cahaya bulan yang menyusup lewat celah daun. Saya berhenti di bawah pohon besar. Daunnya bergoyang pelan. Tiba-tiba saya mendengar suara gerakan di atas. Saya mendongak. Seekor orangutan, bukan Sari, sedang duduk di dahan tinggi. Matanya menatap ke bawah, ke arah saya. Tatapan itu lagi. Tenang, dalam, seolah bertanya, "Kamu sudah mengerti belum?" Saya tidak bergerak. Napas saya terasa berat. Dada saya seperti ditekan sesuatu yang tidak terlihat. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat, gumam saya pelan. Orangutan itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu dia berbalik pelan, menghilang ke balik dedaunan. Saya berdiri di situ lama sekali. Angin malam menyentuh wajah saya. Dingin, segar. Dan entah kenapa saya merasa kecil. Sangat kecil. Keesokan paginya, saya bangun dengan perasaan aneh. Bukan marah, bukan skeptis lagi. Hanya ingin tahu lebih banyak. Saya pergi ke balai desa lagi. Kali ini saya tidak duduk di sudut. Saya ikut menggali lubang. Tanah basah menempel di tangan. Bau tanah segar naik ke hidung. Pak Maman tersenyum saat melihat saya. Bagus, Pak. Lubangnya pas. Saya mengangguk. Tidak bicara banyak. Hanya bekerja. Tangan saya pegang bibit kecil. Akar tipisnya rapuh. Saya taruh pelan di lubang. Tutup tanah, siram air dari ember. Saat selesai satu pohon, saya mundur. Melihat bibit itu berdiri tegak di tanah baru. Kecil, tapi hidup. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa ada harapan. Bukan harapan besar, hanya harapan kecil. Tapi cukup. Hari ke-6 di Kalimantan dimulai dengan panas yang menyengat. Saya bangun pagi. Keringat sudah menetes di dahi. Udara terasa berat.
Bau tanah basah bercampur asap samar. Saya minum air dingin dari botol. Rasa segar sebentar saja. Rina menunggu di luar pondok. Dia bawa peta lusuh dan botol air. Hari ini kita ke lahan barat, Pak. Ada laporan penebangan lagi. Kita cek. Saya mengangguk. Dalam hati saya pikir, akhirnya, ini bukti nyata. Indonesia tidak bisa jaga hutan. Saya ikut Rina berjalan. Jalur lebih sulit. Akar pohon menonjol. Saya tersandung sekali. Lutut sakit sedikit. Rina bergerak cepat. Seperti tahu jalan buta. Sepanjang perjalanan, suara burung berkicau. Daun bergoyang pelan. Angin bawa bau kayu segar. Tapi semakin dekat, bau asap semakin kuat. Suara gergaji terdengar jelas, menusuk telinga. Saya mengerutkan kening. Kami sampai di tepi lahan. Pohon-pohon besar sudah tumbang. Kayu berserakan. Di tengah, 5 pria bekerja. Mereka potong kayu dengan gergaji mesin. Asap knalpot campur debu. Saya merasa marah naik. Ini ilegal, gumam saya. Rina angkat tangan. Tunggu, Pak, kita bicara dulu. Salah satu pria melihat kami. Dia matikan mesin. Wajahnya lelah. Keringat basahi baju. Dia mendekat. Bu Rina, ini bukan lahan desa. Ini milik perusahaan besar dari kota. Saya maju. Perusahaan mana? Ini habitat orang hutan. Kalian hancurkan semuanya. Pria itu pandang saya lama. Lalu dia geleng pelan. Kami cuma pekerja harian, Pak. Butuh makan. Perusahaan kasih upah. Kalau tidak, anak kami kelaparan. Rina bicara tenang. Pak Joko, ini lahan dekat Plot Sari. Kalau ditebang, orang hutan pindah. Sungai juga keruh. Pak Joko menghela napas. Saya tahu, tapi perusahaan punya izin dari atas. Kami cuma ikut perintah. Desa sudah protes. Tapi suara kami kecil. Saya tidak percaya. Desa protes? Kenapa tidak hentikan? Rina tarik lengan saya pelan. Ikut saya, Pak. Kita ke rumah kepala desa. Kami berjalan ke desa terdekat. Rumah-rumah kayu sederhana. Anak-anak main di halaman. Bau masakan sayur naik dari dapur. Kami masuk ke rumah besar. Kepala desa, seorang wanita tua bernama Ibu Siti, sambut kami. Matanya tajam, tapi ramah. Bu Rina, ada apa? Rina jelaskan. Ibu Siti dengar dengan sabar. Lalu dia bicara. Perusahaan itu dari Jakarta. Mereka beli tanah murah. Janji bantu desa. Tapi sekarang mereka tebang habis. Kami sudah surati bupati. Sudah demo kecil. Tapi mereka punya uang. Punya pengacara. Saya duduk. Mendengar. Ibu Siti lanjut. Warga desa tidak mau. Kami tanam pohon kembali di lahan kami. Kami jaga sungai. Tapi perusahaan luar ini, mereka tidak peduli. Mereka lihat hutan cuma uang. Saya merasa dada saya sesak. Selama ini saya pikir masyarakat lokal yang rakus. Yang tebang hutan demi uang cepat. Tapi sekarang, huta bukan. Mereka korban. Tekanan dari luar. Dari perusahaan besar. Dari kota jauh. Maaf, kata saya pelan. Saya salah paham. Ibu Siti tersenyum tipis. Banyak orang seperti Anda, Pak. Lihat dari luar. Tidak tahu dalamnya. Sore itu kami kembali ke camp. Di perjalanan, saya diam. Pikiran berputar. Suara gergaji tadi masih bergaung. Bau asap masih menempel di baju. Rina bicara pelan. Di sini, perjuangan setiap hari. Bukan cuma kata-kata, tapi aksi kecil. Saya mengangguk. Malam itu, di teras pondok, angin malam bertiup sejuk. Bintang berkedip di langit gelap. Saya buka buku catatan. Tulis lambat. Hari 6. Penebangan bukan salah desa. Tekanan dari luar.
Masyarakat berjuang. Saya salah. Di akhir, saya tambah satu kalimat. Mata orangutan seolah bilang, lihat lebih dalam. Saya tutup buku. Lalu pandang hutan. Gelap. Tapi hidup. Dan saya merasa mulai mengerti. Hari ke-7 dimulai dengan hujan deras. Air mengguyur atap pondok. Suara gemuruh seperti drum raksasa. Saya bangun basah keringat. Udara lembab. Bau tanah naik kuat. Saya minum teh panas. Rasa jahe menyengat lidah. Rina muncul di pintu. Wajahnya basah oleh air hujan. Dia bawa mantel hujan cadangan. Pak Loren, hari ini kita ke stasiun penyelamatan. Ada orangutan terluka dibawa masuk semalam. Saya angkat alis. Terluka bagaimana? Jerat kawat. Kakinya parah. Dokter hewan lokal sedang tangani. Saya buru-buru siap. Kami berangkat dengan mobil tua. Jalan becek. Lumpur percik ke kaca depan. Angin bawa bau asap kayu dari desa jauh. Saya pikir dalam hati. Stasiun penyelamatan di sini pasti sederhana. Tidak ada peralatan canggih seperti di Eropa. Setelah 1 jam kami sampai. Bangunan kayu besar dengan kandang besi. Di luar, beberapa sukarelawan sedang beri makan monyet kecil. Bau kotoran hewan campur obat-obatan. Saya tutup hidung sebentar. Dokter hewan, seorang pria bernama Pak Budi, sambut kami. Matanya lelah tapi cerah. Selamat datang. Orangutan itu namanya Kiko. Usia sekitar 10 tahun. Kakinya infeksi parah. Saya ikut ke ruang perawatan. Kiko berbaring di meja kayu. Bulunya kusut. Matanya setengah tertutup. Kaki kirinya bengkak merah. Jerat kawat sudah lepas tapi luka dalam. Saya perhatikan alat mereka. Hanya pisau bedah sederhana. Obat antibiotik lokal. Tidak ada mesin ronsen. Tidak ada anestesi modern. Saya geleng pelan. Ini berbahaya. Kalau salah, bisa mati. Pak Budi tersenyum tipis. Kami biasa begini. Alam beri jawaban. Dia mulai kerja. Cuci luka dengan air rebusan daun sirih. Bau harum obat tradisional naik. Kiko menggeliat pelan, tapi tidak melawan. Pak Budi bicara lembut padanya. Tenang, Kiko. Sebentar lagi sembuh. Saya tonton diam. Dia oles salep dari getah pohon. Kata dia, getah itu antibakteri alami. Lalu balut dengan daun pisang yang sudah direbus. Bukan kain steril. Bukan plester medis. Kenapa tidak pakai obat impor? Tanya saya. Pak Budi jawab tenang. Obat impor mahal. Dan kadang tidak cocok dengan iklim sini. Daun-daun ini gratis. Sudah dipakai turun-temurun. Efektif. Saya ragu. Di Belgia kami pakai laser untuk tutup luka. Pakai vaksin khusus. Tapi di sini, semua manual. Semua dari hutan. Tiba-tiba Kiko buka mata lebar. Tatapannya ke arah Pak Budi. Seolah paham. Pak Budi pegang tangannya pelan. Ya, aku tahu kamu sakit. Tapi kamu kuat. Saya merasa dada saya berat. Ini bukan operasi. Ini seperti percakapan. Kiko tenang lagi. Napasnya pelan. Setelah selesai, Pak Budi berdiri. Besok kita lihat. Kalau infeksi turun, dia bisa kembali ke hutan minggu depan. Saya tidak percaya. Begitu cepat, tanpa obat kuat. Dia tertawa kecil. Hutan obat terbaik. Kami belajar dari orangutan sendiri. Mereka makan daun tertentu saat sakit. Kami tiru itu. Saya diam. Pikiran saya berputar. Selama ini saya pikir penyelamatan butuh teknologi, butuh mesin. Tapi di sini mereka pakai pengetahuan lama, pengetahuan dari alam langsung. Sore itu kami tinggal di stasiun. Saya bantu beri makan hewan lain. Seekor bayi orangutan pegang jari saya. Kulitnya kasar, tapi hangat.
Matanya cerah, penuh penasaran. Pak Budi cerita sambil kerja. Dulu saya belajar di kota, pakai buku asing. Tapi kembali ke sini, saya sadar, buku tidak tahu hutan seperti kami. Saya mengangguk pelan. Malam mulai turun. Lampu minyak menyala. Bau malam hutan naik. Suara burung malam bernyanyi pelan. Saya kembali ke camp dengan pikiran penuh. Di teras, angin malam sejuk. Saya buka catatan. Tulis lambat. Hari 7. Penyelamatan tanpa alat canggih. Mereka pakai alam. Efektif. Saya mulai kagum. Di akhir, saya tambah. Mata Kiko seolah bilang, percaya pada kami. Saya tutup buku. Pandang bintang di langit. Cerah. Banyak. Dan saya merasa ada yang berubah di dalam. Keesokan pagi, saya kembali ke stasiun. Kiko sudah lebih baik. Bengkak turun. Dia duduk pelan, makan buah yang diberi. Pak Budi tersenyum. Lihat, alam sembuhkan. Saya tersenyum kembali. Untuk pertama kali, saya setuju. Hari ke-8 dimulai dengan ketenangan palsu. Saya bangun pagi. Udara masih sejuk. Bau kopi hitam naik dari dapur kecil. Saya minum pelan. Pikiran saya penuh. Hari ini kami rencana pasang kamera baru di plot timur. Untuk rekam Sari dan anaknya lebih dekat. Rina sudah siap di luar. Dia bawa tas peralatan. Wajahnya tenang seperti biasa. Pak Loron, kita berangkat sekarang. Cuaca bagus. Saya mengangguk. Kami berjalan ke hutan. Jalur basah setelah hujan malam. Akar pohon licin. Saya hati-hati melangkah. Angin bawa suara daun bergesekan. Di kejauhan, sungai mengalir pelan. Tiba di pos pengamatan. Kami naik platform. Rina siapkan kamera. Saya lihat ke arah pohon sari biasa, tapi tidak ada gerakan. Hanya daun bergoyang kosong. Kemana Sari? Gumam saya. Rina angkat binokular. Matanya menyipit. Lalu dia tunjuk. Itu ada sesuatu di bawah pohon. Saya lihat. Jantung saya berdegup kencang. Sari berbaring di tanah. Tubuhnya lemah. Anaknya duduk di samping. Menangis kecil. Suara seperti hembusan angin sedih. Kami turun cepat. Saya lari mendekat. Sari bernapas pendek. Kakinya terluka parah. Kawat jerat menjerat kuat. Darah mengalir pelan. Luka sudah infeksi. Bau busuk naik samar. Ini jerat pemburu, kata Rina tegas. Harus segera lepas. Saya ambil pisau dari tas. Tangan saya gemetar. Saya coba potong kawat. Tapi kawat tebal. Pisau tergelincir. Saya tekan lebih kuat. Kawat putus. Tapi Sari menggeliat sakit. Anaknya mundur takut. Saya periksa luka. Dalam. Tulang mungkin retak. Saya ingat pelatihan di Belgia. Harus cuci luka, beri antibiotik. Tapi di sini tidak ada obat lengkap. Genset Camp jauh. Waktu habis. Rina, bawa ke stasiun penyelamatan, kata saya panik. Dia geleng pelan. Jauh. 1 jam jalan. Dia tidak tahan. Saya duduk di tanah. Lumpur menempel di celana. Saya pandang mata Sari. Tatapannya lemah, tapi masih dalam. Seolah bilang, tolong, jangan biarkan aku pergi. Pikiran saya berputar. Ini akhir proyek saya. 3 bulan di sini. Harus bawa data besar. Sari adalah subjek utama. Kalau dia mati, data hilang. Institut di Belgia akan marah. Profesor bilang, kau harus bawa bukti nyata, atau posisimu hilang. Saya rasakan tekanan. Dada sesak. Saya coba bungkus luka dengan kain dari tas. Tapi darah masih keluar. Anak Sari menangis lebih keras. Saya hampir menyerah. Ini tidak bisa, gumam saya. Saya bukan dokter. Saya hanya peneliti.
Rina tarik napas dalam. "Tunggu di sini, Pak. Saya panggil bantuan." Dia lari ke arah desa. Saya tinggal sendirian dengan Sari. Saya pegang tangannya pelan. Bulunya kasar. Hangat. Saya bicara pelan. "Bertahanlah. Anakmu butuh kamu." Waktu terasa lambat. Matahari naik tinggi. Panas menyengat kulit. Keringat campur lumpur. Saya ingat email dari institut kemarin. "Loron, kami tunggu laporan awal. Jangan buang waktu." Saya merasa gagal. Definisi peneliti, kumpul data, bukan selamatkan nyawa. Tapi di sini, batas hilang. Saya pandang anak Sari. Dia dekati pelan. Pegang tangan ibunya. Matanya penuh harap. Tiba-tiba suara langkah mendekat. Rina kembali dengan Pak Budi dan 3 warga desa. Mereka bawa tanduk kayu sederhana. Obat tradisional di tas. "Pak Loron, mundur," kata Pak Budi tenang. Dia cuci luka dengan air rebusan daun. Oles getah pohon. Balut dengan kain bersih. Warga angkat Sari ke tandu. Mereka angkat pelan. Berjalan ke stasiun. Saya ikut di belakang. Kaki lemah. Tapi ada harapan kecil. Di stasiun, Pak Budi kerja cepat. Beri minum ramuan daun. Sari bernapas lebih stabil. "Dia kuat," kata Pak Budi. "Besok kita lihat." Saya duduk di bangku. Capek. Basah. Tapi lega. Rina duduk di samping. "Di sini kami biasa begini. Bukan sendirian." Saya pandang dia. "Terima kasih. Saya hampir menyerah." Dia tersenyum tipis. "Kita semua belajar, Pak." Malam itu di camp, saya tidur gelisah. Mimpi Sari. Matanya tatap saya, seolah bilang, "Terima kasih." Tapi juga, "Pahami kami." Pagi berikut, Sari lebih baik. Anaknya kembali bermain. Saya catat di buku. Hari 8. Krisis Sari. Hampir hilang. Tapi komunitas selamatkan. Saya sadar, ini bukan proyek saya saja. Saya tutup buku. Hutan di luar bernapas tenang. Dan saya merasa bagian dari itu. Hari ke-9. Saya bangun pagi sekali. Udara dingin menusuk kulit. Saya pergi ke stasiun penyelamatan. Langkah saya cepat. Pikiran penuh kekhawatiran. Sari, apakah dia selamat? Sampai di sana, Pak Budi sudah menunggu. Wajahnya cerah. Senyum tipis. "Selamat pagi, Pak Loren. Sari lebih baik. Infeksi turun. Dia sudah bisa duduk." Saya masuk ke kandang. Sari di sana. Tubuhnya masih lemah, tapi matanya terbuka. Anaknya duduk dekat. Pegang tangannya pelan. Saya dekati perlahan. Takut ganggu? Pak Budi ikut. "Kami beri ramuan daun pagi ini. Dia minum banyak. Luka sudah kering. Besok mungkin bisa jalan lagi." Saya pandang luka di kaki Sari. Balutan daun pisang masih ada. Bau obat alami naik samar. Tidak ada bau busuk lagi. Saya ingat kemarin, hampir putus asa. Tapi sekarang, Dia hidup. anak Sari pandang saya. Matanya besar, penuh rasa ingin tahu. Sari angkat kepala. Tatapannya ke arah saya. Lama. Dalam. Seolah paham apa yang terjadi. Saya duduk di tanah. Lumpur dingin. Saya pegang tangan Sari pelan. Bulunya lembut. Hangat. "Kamu kuat," gumam saya. Tatapan mata Sari. Itu lagi. Bukan lemah. Bukan sakit. Ada kekuatan di dalam. Seolah bilang, "Aku sudah lalui banyak. Kamu baru mulai." Pikiran saya melayang. Kembali ke Brussels. Institut besar. Alat canggih. Data rapi. Saya selalu pikir itu jawaban. Tapi di sini,
Di hutan ini tidak ada mesin, hanya tangan manusia. Hanya pengetahuan dari alam. Saya ingat email dari profesor. Loran, data harus sempurna. Waktu habis. Tapi sekarang, apa arti data itu? Kalau Sari mati, data hilang. Tapi Sari hidup karena orang-orang ini. Pak Budi duduk di samping. Pak, orangutan seperti Sari. Mereka ajar kita banyak. Bukan kita yang ajar mereka. Saya angkat kepala. Apa maksudmu? Dia pandang Sari. Mereka hidup lambat, sabar, tidak buru-buru. Kita manusia sering lupa itu. Mau cepat, mau kuat. Tapi alam bilang, dengar dulu. Saya diam. Kata-kata itu masuk dalam. Saya pandang mata Sari lagi. Tatapannya Eko. Seolah setuju. Dada saya berat, tapi ringan sekaligus. Tiba-tiba, semua jelas. Krisis kemarin. Bukan hanya tentang Sari, tentang saya. Saya datang dengan pikiran tinggi. Pikir Indonesia kacau. Pikir saya tahu lebih baik. Tapi salah. Epiphany datang pelan, seperti angin hutan. Saya sadar. Ilmu pengetahuan sejati bukan di alat mahal, bukan di teori dari barat, tapi di sini, di kerendahan hati. Dengar alam, dengar orang asli. Karena kebijaksanaan ada di hubungan panjang. Sabar, bukan cepat atau kuat. Saya berdiri, nafas dalam, udara segar, bau daun basah, suara burung di luar kandang. Semua terasa baru. Pak Budi, terima kasih. Saya lihat sekarang. Dia angkat bahu. Tidak perlu terima kasih. Hutan yang ajar. Saya keluar dari kandang. Langit cerah. Matahari hangat. Saya rasakan perubahan. Bukan besar, tapi dalam. Krisis selesai. Tapi perjalanan baru mulai. Sore itu, saya kembali ke camp. Duduk di teras. Buku catatan terbuka. Saya tulis pelan. Hari 9. Sari selamat. Aku berubah. Mata itu. Ubah segalanya. Saya tutup buku. Pandang hutan. Gelap mulai datang. Tapi ada cahaya dalam dada. Hari ke-10. Saya duduk di tepi sungai. Air mengalir pelan. Cahaya matahari pagi menyinari permukaan. Udara segar. Bau tanah basah naik samar. Saya tarik napas dalam. Pikiran saya masih penuh dengan Sari kemarin. Rina mendekat. Dia bawa 2 cangkir teh hangat. Aroma jahe kuat. Dia duduk di samping saya. Kami diam sejenak. Hanya suara air dan burung bernyanyi. Pak Loron, bagaimana perasaan Anda sekarang? Tanya Rina pelan. Saya pandang air sungai. Gelombang kecil bergulung. Saya bingung. Dulu saya pikir saya tahu segalanya. Dari buku, dari alat canggih. Tapi di sini semua berbeda. Dia angguk. Banyak orang asing seperti Anda. Datang dengan pikiran besar, pergi dengan hati baru. Saya ingat mata Sari. Tatapan itu. Dalam. Seolah cerita panjang. Rina, mata orangutan itu mengubah saya. Bukan hanya lihat, tapi rasakan. Dia tersenyum tipis. Orangutan ajar kita. Mereka hidup lambat. Dengar hutan, tidak buruh. Kita manusia sering lupa. Mau cepat, mau kendali. Saya diam. Kata-kata itu masuk dalam. Saya ingat institut di Belgia. Ruang lab dingin. Mesin mahal. Data rapi. Tapi apa artinya kalau tidak dengar alam sungguhan? Benar, kata saya. Saya salah.
Ilmu bukan di alat, bukan di teori dari jauh, tapi di sini, di hubungan dengan alam, dengan orang seperti kalian. Rina pandang saya, matanya tenang. Kita di Kalimantan belajar dari nenek moyang. Hutan bukan milik, hutan teman. Kita jaga, dia jaga kita. Saya rasakan dada hangat, seperti beban hilang. Saya ingat definisi saya dulu. Indonesia kacau, hutan hilang, orang acuh. Tapi sekarang, saya lihat perjuangan. Sabar, kuat. Kalian luar biasa, kata saya. Saya pikir kalian lemah, tapi kalian punya kekuatan besar, koneksi dalam. Dia geleng pelan. Bukan luar biasa, hanya biasa, tapi dengan hati. Kami bicara lama tentang hutan, tentang orang hutan, tentang masa depan. Rina cerita kisah lama dari suku Dayak. Mereka anggap hewan saudara, tidak musuh. Saya dengar dengan teliti, setiap kata, seperti pelajaran baru. Saya sadar, kebijaksanaan bukan dari buku tebal, bukan dari gelar tinggi, tapi dari dengar, dari sabar, dari hubungan panjang. Sore itu, saya kembali ke stasiun. Sari sudah lebih kuat. Dia jalan pelan. Anaknya bermain di samping. Saya dekati. Pandang matanya lagi. Tatapan itu. Sekarang berbeda. Bukan tanya, bukan sakit. Seolah bilang, "Selamat datang. Kamu sudah paham." Saya tersenyum. Air mata hampir jatuh. Saya pegang tangannya sebentar. "Terima kasih," gumam saya. Malam datang. Saya duduk di teras camp. Bintang penuh langit. Angin malam sejuk. Bau kayu bakar dari desa jauh. Saya buka buku catatan. Tulis pelan. Hari 10. Bicara dengan Rina. Paham lebih dalam. Ilmu sejati di kerendahan hati. Dengar alam. Dengar orang. Saya tutup buku. Rasakan damai. Besok, saya harus putuskan. Hari ke-11. Saya duduk di teras pondok. Matahari pagi menyinari hutan. Cahaya lembut menyusup daun. Udara segar. Bau tanah basah naik pelan. Saya pegang secangkir kopi panas. Uap naik tipis. Pikiran saya jernih sekarang. Tidak lagi penuh keraguan. Saya ingat mata Sari. Tatapan itu. Dulu terasa asing. Sekarang seperti cermin. Mencerminkan kebodohan saya sendiri. Keangkuhan dari jauh. Saya buka laptop. Email dari institut di Belgia sudah menunggu. Profesor tulis. "Lorong, laporan awal mana? Kami butuh data segera." Saya baca pelan. Dulu saya panik. Sekarang tidak. Saya ketik balasan lambat. "Saya butuh waktu lebih. Di sini data bukan hanya angka. Ada cerita di baliknya. Saya akan buat laporan baru, yang lengkap, yang benar." Saya tutup laptop, berdiri, berjalan ke stasiun penyelamatan. Pak Budi sedang beri makan Kiko. Sari sudah di kandang luar. Dia jalan pelan. Anaknya bergelantung di dahan kecil. "Pak Loron," kata Pak Budi. "Dia siap kembali ke hutan besok." Saya angguk. "Saya ikut lepaskan dia." Pak Budi tersenyum. "Bagus. Itu cara terbaik tutup kunjungan Anda." Sore itu, saya bicara dengan Rina di tepi sungai. Air mengalir tenang. Ikan kecil melompat sesekali. "Rina, saya putuskan tinggal lebih lama. Minimal 6 bulan. Saya mau belajar dari kalian. Cara jaga hutan. Cara dengar alam." Dia pandang saya. Matanya cerah. "Senang dengar itu, Pak. Kami butuh orang seperti Anda. Yang mau dengar." Saya angguk. Dulu saya pikir ilmu ada di mesin, di buku tebal.
Sekarang saya tahu, ilmu sejati di kerendahan hati. Dengar alam, dengar orang asli. Karena kebijaksanaan ada di hubungan panjang. Sabar, bukan cepat atau kuat. Rina anggup pelan. Benar, itu pelajaran dari hutan. Keesokan pagi, kami bawa Sari ke Plot Timur. Tanduk kayu sederhana. Warga desa ikut. Mereka bawa buah segar sebagai hadiah. Sampai di hutan, kami letak Sari di tanah. Dia bangun pelan, pandang sekeliling. Anaknya lompat ke punggungnya. Saya dekati, pegang tangannya sebentar. Matamu itu, gumam saya, ubah segalanya. Sari pandang saya lama. Tatapan itu lagi. Sekarang penuh damai, seolah bilang, selamat jalan. Terus belajar. Dia bergerak pelan, masuk ke hutan. Daun bergoyang. Suara ranting patah samar. Lalu hening. Hanya angin bertiup. Saya berdiri di situ. Rasakan angin di wajah. Dingin. Segar. Saya tahu sekarang. Saya bukan lagi peneliti asing. Saya bagian dari ini. Malam itu, saya tulis laporan baru. Bukan hanya data, tapi cerita. Tentang mata orangutan. Tentang orang Kalimantan. Tentang pelajaran besar. Saya tutup mata. Tidur nyenyak. Besok, hari baru mulai.